Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Syasir, NIM 21021051 dari kelas IP Regular 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan, yakni membuat sebuah flowchart yang menjelaskan bagaimana proses pengembangan dan pengimplementasian teknologi informasi dalam organisasi. Baik, adapun yang saya buat yakni dari flowchart proses seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. 1. Tahap pendaftaran. Nah, calon peserta mendaftar melalui situs resmi atau portal yang ditetapkan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara maupun instansi yang bersangkutan. Kemudian pendaftar memverifikasi dokumen dan persyaratan pendaftaran, baik itu biodata dan validasi kependudukan. Selanjutnya, alur yang kedua yaitu pengumuman seleksi. Pengumuman seleksi tentang jadwal dan persyaratan seleksi CPNS diumumkan secara resmi melalui situs web atau media sosial BKN atau instansi yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi administrasi. Calon peserta mengikuti ujian seleksi administrasi yang mungkin meliputi tes kemampuan dasar, pengetahuan umum, dan tes kompetensi bidang. Yang dimana di sini pengumuman hasil seleksi administrasi yang dilakukan secara online. Kemudian yang tahap keempat yaitu seleksi kompetensi dasar atau biasa disebut dengan SKD. Calon peserta atau pelamar yang lolos seleksi administrasi mengikuti ujian SKD yang meliputi tes CAT atau Computer Assisted Test, yang terdiri dari tes kompetensi dasar seperti tes wawasan kebangsaan atau TWK, TU, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Dan pengumuman hasil SKD dilakukan secara online. Tahap kelima yaitu seleksi kompetensi bidang atau biasa disebut dengan SKB. Calon peserta yang lolos SKD mengikuti ujian SKB yang terdiri dari tes kompetensi bidang sesuai dengan jabatan yang dilamar atau formasi yang dilamar, seperti tes tertulis, tes praktik, dan atau tes wawancara. Pengumuman hasil SKB dilakukan juga melalui online. Kemudian yang keenam yaitu pengumuman hasil akhir. Nah, pengumuman hasil akhir seleksi CPNS yang mencakup daftar nama calon yang diterima sebagai CPNS dan daftar nama cadangan diumumkan secara resmi oleh BKN atau instansi yang bersangkutan. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu penempatan. Calon CPNS yang dinyatakan lulus seleksi ditempatkan di instansi pemerintah yang sesuai dengan hasil seleksi dan kebutuhan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu contoh penerapan dalam organisasi dan berikan analisis tentang bagaimana flowchart tersebut dapat membantu organisasi tersebut. Nah, adapun analisis dari flowchart ini dapat membantu dalam proses seleksi CPNS. Antara lain yang pertama yaitu keteraturan dan konsistensi. Yang dimaksud di sini yaitu memastikan bahwa setiap langkah dalam proses seleksi diikuti secara konsisten dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menghindari kebingungan atau ketidakpastian di antara calon peserta atau pelamar CPNS. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi. Memfasilitasi pemantauan kemajuan calon peserta dan evaluasi hasil seleksi pada setiap tahap, sehingga memungkinkan identifikasi potensi kekurangan atau perbaikan yang diperlukan dalam proses seleksi. Dan yang terakhir yaitu transparansi. Nah, transparansi ini menyediakan bagi calon peserta tentang tahapan seleksi kriteria, penilaian, dan pengumuman hasil, sehingga memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara adil dan terbuka. Dengan demikian, flowchart ini tidak hanya membantu dalam proses seleksi CPNS secara efisien,
tetapi juga dalam memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip meritokrasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.